Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat kepada Ibu Pak Setiati selaku pembimbing skripsi, yang terhormat kepada teman-teman yang telah hadir dalam studio saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmatnya kita bisa bertemu pada seminar kali ini. Hari ini Menyeti akan menyampaikan tentang seminar proposal yang akan saya bawakan selama kurang lebih 10-15 menit ke depan. Baik saja, langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah Menyeti akan menunjukkan yaitu seminar proposal dengan judul Keiko, media uji kompetensi Keiko berbasis aplikasi Android. Saya sendiri adalah Muhammad Hafidul Khulub dari program studi pendidikan bahasa Jepang Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya Malang. Sekilas akan saya sampaikan tentang Keiko bahasa Jepang. Jadi aplikasi ini adalah sebutan untuk pembelajaran Keiko bahasa Jepang yang didesain untuk mempermudah penggunaannya dalam memahami materi bahasa Jepang yang disertai juga dengan evaluasi. Seperti itu. Lanjut saja kita masuk pada bab yang pertama. Jadi sebelumnya saya akan menyampaikan tentang latar belakangnya. Yang pertama adalah bahasa sendiri. Bahasa adalah seseorang yang produk dari kebudayaan seseorang yang bisa menjadikan sebuah alat untuk berinteraksi sosial, untuk bertukar pendapat dan lain sebagainya. Karena bahasa sangat penting digunakan untuk mengetahui dalam ilmu dan keseluruhan yang ada di dalam bahasa tersebut, maka diperlukan pembelajaran dan pemahaman bahasa. Kemudian seperti halnya di dalam bahasa Jepang memiliki banyak peminat di dalam, terutama di Indonesia. Sekitar menurut dari penelitian dari Japan Foundation ditentukan bahwa sekitar 706.600-an orang belajar bahasa Jepang di Indonesia. Kemudian dari itu, karena peminatnya sangat banyak, maka akan kita ulas mengenai lebih lanjut tentang bahasa Jepang. Di dalam bahasa Jepang akan banyak sekali kita menemukan variasi-variasi yang ada di dalam bahasa tersebut. Contohnya seperti halnya kata bahasa, kemudian kosakata dan lain sebagainya, termasuk juga huruf-hurufnya yang sangat unik. Namun di dalam bahasa Jepang yang akan menjadi perhatian peneliti adalah Keiko atau bahasa sopan dalam ragam jenis bahasa Jepang itu. Dikarenakan pengucapan bahasa sopan tidak sama dengan setiap bahasanya. Setiap bahasa memiliki pengucapan yang tidak sama, pengucapan sopan yang tidak sama. Maka akan muncul permasalahan dalam pengucapan bahasa Jepang. Pengucapan kata sopan dalam bahasa Jepang. Contohnya seperti di dalam bahasa Jepang adalah kesulitan dalam mengucapkan Keiko, kesulitan dalam mengingat ungkapan Keiko yang bermacam-macam dan begitu kompleks. Kemudian juga kesulitan dalam membedakan antara Genjoko, Sokeiko, dan Teineiko. Jadi itu kan banyak sekali kita temui dalam ungkapan bahasa sopan dalam bahasa Jepang, jenis dan ragam yang sangat banyak. Selain itu juga kesulitan memahami kosakata Keiko yang sesuai dengan penggunaannya, karena akan ada perbedaan antara bahasa sopan untuk keluarga yang ada di dalam rumah atau keluarga dalam, kemudian bahasa Jepang yang untuk digunakan pada halayak umum akan sangat berbeda. Maka dari itu peneliti mengambil inisiatif atau sebuah
karena peran iptek adalah sangat penting di dalam era modern saat ini. Maka peran iptek dalam pendidikan harus dikembangkan. Kemudian menuju dari hasil iptek, ilmu pengetahuan dalam pendidikan itu akan menghasilkan sebuah media atau produk yang mampu digunakan dalam arti yang dimanapun dan kapanpun, dalam arti yang sangat fleksibel, karena media saat ini haruslah mampu digunakan secara massal dan fleksibel. Maka adalah mobile learning atau pembelajaran berbasis handphone yang saat ini menjadi tren di kalangan anak muda. Maka dari itu prototipe atau yang menjadi sebuah hasil atau produknya dari mobile learning ini adalah aplikasi Android. Jadi menurut penelitian, aplikasi Android berdasarkan IMC tahun 2014, aplikasi Android adalah penguasa pasar lebih dari 76% di seluruh dunia. Maka akan sangat kompeten jika aplikasi atau pembelajaran ini dikembangkan dengan melalui aplikasi Android seperti itu. Maka peneliti sebelumnya juga melihat dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mustafa Siroh, Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2015, yang sama mengembangkan penelitian tentang media Keigo bahasa Jepang. Namun beliau melakukan penelitian ini terfokus pada pengaruh media komik. Jadi menggunakan komik yang digunakan untuk pembelajaran Keigo bahasa Jepang. Kekurangannya di sini akan ditemukan banyak sekali keterbatasan karena terhalang oleh alur cerita dan gambar. Selain itu juga tidak banyak orang yang suka dengan pembelajaran menggunakan komik, karena ya tidak semua orang suka membaca komik seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah rumusan masalah. Jadi rumusan masalahnya adalah bagaimana proses pengembangan Keigo ini media ajar kompetensi Keigo berbasis aplikasi Android, berdasarkan dari kesulitan yang dialami oleh mahasiswa, kemudian cara mengenal Keigo dengan baik, kemudian media yang efektif dalam menemukan atau menjadi solusi dalam kesulitan yang kesulitan yang dialami. Maka muncullah aplikasi peneliti, yakni Keigo atau bahasa Keigo. Selanjutnya adalah tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan produk pengembangan media pembelajaran Keigo yang efektif untuk menunjang materi agar mudah difahami oleh mahasiswa pendidikan bahasa Jepang Universitas Brawijaya semester 5. Tujuan dari ini adalah memberikan materi penunjang agar mudah difahami oleh mahasiswa, terutamanya pada objek mahasiswa Universitas Brawijaya, mahasiswa pendidikan bahasa Jepang Universitas Brawijaya semester 5. Oke, selanjutnya adalah mengenai spesifikasi produk dan manfaatnya. Di sini media spesifikasi produknya adalah Android ini merupakan sistem open source atau bisa digunakan dalam semua secara massal dan bebas. Maka media pembelajaran yang merupakan sistem operasi open source ini akan sangat mendukung dalam pembelajaran atau pengembangan sekaligus penelitian yang dilakukan, yang bisa digunakan oleh mahasiswa kapanpun dan dimanapun. Kemudian juga ada evaluasi dan latihan-latihan yang akan memudahkan mahasiswa untuk mempelajarinya. Dan selanjutnya adalah manfaat untuk dosen, mahasiswa. Manfaat untuk dosen adalah dapat menjadi referensi dari penelitian ini. Kemudian untuk mahasiswa dapat mengembangkan secara keseluruhan dan dapat menjadi bahan ajar sekaligus
menjadi pokok atau rujukan untuk dapat memahami Keiko dengan mudah. Kemudian ini adalah sebagai syarat untuk selesai skripsi dan sekaligus untuk sebagai rujukan juga. Baik. Kita masuk pada bab 2, ini adalah kajian pustaka. Kajian pustaka yang pertama adalah pengertian media pembelajaran. Menurut Nunun Mahmud tahun 2012, pengertian media pembelajaran merupakan sarana penyalur pesan atau informasi belajar yang tidak disampaikan oleh sumber pesan kepada sasaran atau penerima pesan tersebut. Artinya media belajar adalah hal yang efektif untuk sesuatu media yang digunakan untuk mencari menyampaikan sesuatu dengan efektif dan efisien. Kemudian fungsi media Abdul Haq, pemanfaatan media ialah menggunakan yang sistematis dan dari sumber untuk belajar. Kemudian jenis media menurut Jarrah diklasifikasikan pengelompokan menjadi beberapa. Pembelajaran dapat menjadi media auditif, media visual, media visual. Sedangkan untuk media Keiko ini adalah media visual, di mana menggunakan penglihatan dan pendengaran dapat mengaplikasikan media ini. Yang nomor 4 adalah pembelajaran berbasis Android. Menurut Syafaat, Android adalah sistem operasi untuk telepon seluler yang berbasis Linux. Android menyediakan ruang terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk digunakan oleh berbagai macam piranti bergerak dan device. Seperti itu. Kemudian aplikasi Android sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu satu aplikasi natif, aplikasi web, yang ketiga adalah aplikasi hybrid. Aplikasi natif adalah aplikasi bawaan yang ada langsung terinstall pada handphone. Yang kedua adalah aplikasi web, yaitu aplikasi yang sudah ada juga namun yang berbasis web seperti HTML dan sebagainya. Kemudian aplikasi hybrid adalah gabungan dari aplikasi natif dan aplikasi web. Contohnya seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Yang ini adalah prinsip relevansi, karena prinsip relevansi ini menunjukkan bahwa aplikasi Android adalah sesuai dengan kebutuhan dari mahasiswa pendidikan bahasa Jepang Universitas Brawijaya pada semester 4 yang telah sebelumnya dilakukan observasi oleh peneliti. Selanjutnya adalah materi bahasa Jepang. Materi bahasa Jepang ini Keiko merupakan materi pada level akhir dari Shogi. Materi Keiko tergolong sulit bagi orang Jepang, apalagi untuk orang luar Jepang yang masih perlu banyak belajar tentang bahasa Jepang, termasuk mahasiswa seperti Sonkeiko, Teikeiku, dan Genjuku. Berikut adalah materi-materinya yang diambil dari referensi buku Minano Nihongo 2. Baik, selanjutnya adalah kita masuk pada metode penelitian. Kali ini menggunakan Research and Development atau R&D dengan analisisnya yaitu AD model. Kemudian penelitian ini dilakukan dengan tujuan pembelajaran jarak jauh atau distance learning yang berbasis aplikasi Android di Keiko. Nah, untuk objeknya adalah mahasiswa pendidikan bahasa Jepang semester 5 Universitas Brawijaya Malang. Kita tahu sendiri bahwa ADIE merupakan singkatan dari analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Analisis sistem adalah studi kelayakan analisis kebutuhan, di mana kebutuhan atau pengembangan sebuah sistem itu harus dianalisis dan diketahui kebutuhan apa saja yang akan disediakan untuk aplikasi tersebut. Kemudian di sini diketahui juga bahwa analisis kebutuhan atau need analysis adalah sebagai yang merupakan
merupakan pokok dari pengembangan aplikasi GoGego ini, karena diketahui bahwa mahasiswa pendidikan bahasa Jepang semester 5 masih belum banyak yang belum paham tentang materi GoGego. Kemudian setelah analisis sistem selesai akan dilanjutkan dengan sistem desain. Nah, di sini dirancang sebuah desain mengenai model, flowchart, dan storyboardnya dari desain tersebut. Nah, kemudian dilanjutkan dengan implementasi sistem, di mana ada pemrograman dan pengujian konversi. Pemrograman ini dipersusun dari aplikasi apa yang digunakan, yakni aplikasi Android Studio. Dalam hal ini menggunakan aplikasi Android Studio. Kemudian apa saja, seperti operating sistemnya menggunakan Linux, kemudian bahasa pemrograman menggunakan Java, dan lain sebagainya. Setelah selesai, maka akan terbentuk sebuah aplikasi yang siap dioperasikan dan pemeliharaannya. Kemudian jika terjadi sebuah kekurangan, maka akan bisa dikembalikan lagi kepada implementasi sistem untuk melakukan pengoreksian. Kemudian jika terjadi kekurangan dalam desain, akan dikoreksi lagi pada desain sistem, dan ketika kekurangan sebuah analisis kebutuhan, maka akan dikembalikan lagi kepada analisis sistem. Maka tahapan ini adalah tahapan yang sudah dipahami, tahapan yang terurut, kemudian tahapannya dapat diulang sampai sistem ini sempurna. Kemudian subjek penelitiannya adalah subjek diambil dari mahasiswa semester 5 pendidikan bahasa Jepang Universitas Brawijaya. Kemudian pengujian uji black box. Uji black box di sini adalah pengujian program yang menjadi test case input, kemudian dimasukkan ke dalam black box, kemudian menjadi test case outputnya. Seperti halnya setelah diketahui selanjutnya adalah uji subjek dan penelitian. Subjek dan data penelitian ini adalah data diambil dari mahasiswa semester 5 pendidikan bahasa Jepang Universitas Brawijaya. Kemudian pengujian programnya adalah menggunakan blackbox testing, di mana menguji kesesuaian antara semua fungsi yang terdapat pada media pembelajaran, di mana test case inputnya akan diuji. Setelah diuji akan sesuai dengan tes outputnya. Adapun black box testing ini adalah yang dites adalah fungsi-fungsi yang tidak tepat atau hilang, kemudian fungsi desain interface-nya, kemudian juga fungsi pada performance, kesalahan pada inisialisasi dan terminalisasinya. Setelah selesai, maka akan siap diujikan. Kemudian teknik analisis datanya adalah digunakan pada penelitian ini menggunakan kuesioner. Data yang diambil bersumber dari responden yang menggunakan aplikasi pembelajaran. Kemudian hasil kuesioner tersebut dapat menjadi data kuantitatif yang kemudian digunakan sebagai sumber data yang dimasukkan ke dalam data kualitatif menggunakan skala Likert. Skala Likert sendiri adalah untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang untuk orang terhadap fenomena sosial. Berikut adalah data kuesioner yang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut. Satu, pilihan untuk para ahli, kemudian penelitian validator oleh ahli media. Seperti ini, materi pelajaran, komunikasi, tampilan pertama. Juga data kuesioner untuk mahasiswa, kemudian juga skor, data skor jawabannya, dan juga presentasi jawabannya. Baik, sekian presentasi seminar proposal saya peneliti. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan dan perilaku. Mohon maaf juga apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.